Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Elvareta Sulfazia dengan NIM C5002083. Di sini saya akan menjelaskan sel dan jaringan epitel. Nah, untuk penjelasan pertama adalah sitologi atau yang kita sebut dengan sel. Jadi, sel yang pertama adalah stereochilium. Nah, di stereochilium itu bagian dalam sendiri adalah sperma. Lalu di dekat sperma itu adalah stereocilia atau yang kita sebut dengan rambut-rambut halus. Nah, itu yang berfungsi untuk menyerap kelebihan dari sitoplasma tersendiri. Epithelium pseudostratificatum columnar. Pseudo itu artinya semu, stratificatum artinya bertingkat. Kalau kolumner itu artinya pipih. Jadi adalah epitel pipih bertingkat. Pada lapisan ini ada lapisan membrana basalis, yaitu mempunyai lapisan yang tipis. Kemudian membrana basalis ini tersebut dilapis lagi oleh yang namanya lamina propria. Itu lapisannya lebih tebal daripada membrana basalis. Selanjutnya kita akan membahas granium zymogen. Nah, di granium zymogen ini ada pada organ pankreas. Nah, bagian titik kecil ini adalah granium zymogennya. Lalu yang bagian pink kemudian itu namanya pars exocrine pankreas. Nah, di pars exocrine pankreas ini terdiri dari acinus, yaitu rumah produksi enzim sel. Nah, itu berbentuk segitiga atau piramid. Puncak sel adalah granium zymogene. Selanjutnya untuk di tetes lemak, yaitu untuk yang bagian hitam ini selalu dia disebut dengan tetes lemak. Lalu kumpulan-kumpulan tetes lemak itu akan membentuk vakuola. Nah, kumpulan-kumpulan dari vakuola itu akan membentuk lupulus. Nah, vakuola itu yang berwarna pink ini. Lupulus itu yang kumpulan dari beberapa vakuola. Selanjutnya, yang keempat kita akan membahas musinogen. Nah, di musinogen ini terdapat di epitel usus halus, yaitu epitel kolumner simplex, yang artinya pipih selapis. Untuk gambarnya seperti ini ya. Untuk musinogen itu yang dua-duanya. Lalu untuk yang V internalis itu bagian luarnya ini ya guys. Lalu sel terakhir yang akan kita bahas adalah makrofagositus. Nah, di makrofag itu sendiri artinya adalah sel imun atau pada hepar. Sel ada di tepi hepar. Baik, untuk gambarnya di sini ada yang berwarna kuning, itu namanya vena centralis. Lalu untuk yang berwarna ungu ini adalah makrofag atau ya kita biasanya menyebut adalah sel Kupffer. Dan untuk yang titik yang berada di rongga ini adalah hepatosit. Lalu rongga yang berwarna putih itu namanya adalah sitoplasma. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas jaringan epitel. Jaringan epitel yang pertama yang akan kita bahas adalah membrana basalis. Nah, isinya serat jaringan ikat yang paling tipis. Jadi membrana basalis adalah isinya serat jaringan ikat yang paling tipis, terdiri dari serat retikuler dan substansia polisakarida. Organ dipakai adalah ren pada corpusculum renale. Epitelnya squamous simplex, glomerulus jenis fenestra atau berlubang-lubang. Untuk gambarnya itu ada di seperti ini guys. Untuk glomerulus itu yang berwarna merah ini. Lalu untuk yang epitel simplex itu yang berwarna putih tapi di dalam rongga ini. Lalu kalau untuk membrana basalis itu sendiri itu yang berwarna kuning. Yang membedakannya seperti itu ya. Jaringan epitel selanjutnya kita akan membahas epithelium simplex cuboideum. Nah, itu ada di glandula thyroidea. Itu menghasilkan hormon. Nah, itu glandula thyroidea itu terdiri dari folikel-folikel tiroid. Untuk gambarnya ada seperti ini. Yang di bagian sini adalah paraforikuler, ada ini. Paraforikuler itu yang berwarna ungu muda atau pink kemudaan. Lalu ada massa koloid itu yang kosong ada di tengah. Lalu untuk yang garis itu adalah epitel simplex, ini yang membatasi massa koloid itu adalah epitel simplex. Lalu titik-titik yang berwarna ungu muda atau pink kemudian ini adalah folikuler. Lalu untuk di epitel simplex itu ada yang melindungi adalah membrana
basalis. Lalu untuk jaringan epitel selanjutnya kita akan membahas tentang epithelium stratificatum, squamosum, non cornificatum. Jadi untuk stratificatum artinya berlapis, squamosum artinya pipih, sedangkan non cornificatum adalah non artinya tidak, cornificatum artinya bertanduk, berarti artinya bentuknya squamosum pipih seperti bulir padi dan tidak bertanduk atau tidak mengalami peninggian yang sangat pesat. Nah itu epithelium stratificatum squamosum non cornificatum itu ada di kulit, paling tebal ada di telapak tangan dan di bagian telapak kaki. Untuk gambarnya ya, bagian atasnya yang berwarna seperti gunung ini itu adalah epitel. Lalu untuk yang garis ada titik-titiknya itu namanya membran basal. Selanjutnya kita akan membahas epitel transisional. Nah, mengapa namanya epitel transisional? Dikarenakan bentuknya itu yang selalu berubah-ubah. Untuk gambarnya seperti ini. Di bagian bawah sendiri itu ada yang namanya jaringan ikat. Di bagian atas itu ada namanya sel permukaan. Lalu untuk yang bulat-bulat merah ini itu namanya epitel transisional. Nah itu berada pada organ vesikal urinaria atau VU, atau kita disebut dengan ureter atau uretra. Nah itu isinya urin. Otomatis jika berisi tumpukan urin maka bentuknya pipih, lalu jika tidak maka bentuknya akan berkelok-kelok atau yang disebut kosong. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas epithelium stratificatum columnar, artinya epitel berlapis atau bertingkat yang pipih. Ini dari dalamnya adalah sel sperma, itu kosong. Lalu di dekat sel sperma itu adalah stereocilia, itu adalah rambut-rambut halus. Terus di luar ini yang melapisi itu adalah membrana basalis. Lalu di luar membrana basalis itu ada yang melindungi lagi, itu namanya adalah lamina propria. Nah di luarnya lamina propria itu ada yang disebut dengan jaringan ikat. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang sel dan jaringan epitel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.